Lestari di mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan khususnya untuk tingkat 12. Di materi kali ini, pertemuan kali ini kita akan mengupas regulasi keprotokolan. Sebelum menyaksikan atau mengikuti materi pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan untuk like untuk mendapatkan update terkini seputar dunia pendidikan di channel SMK Pelita Ciampea. Sekalian, ketika mengikuti materi regulasi keprotokolan, diharapkan untuk menyiapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal penting seputar materi regulasi keprotokolan masih terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan-kegiatan acara kenegaraan atau acara resmi lainnya yang dihadiri oleh pejabat pemerintah atau pejabat negara yang meliputi 1. Pengaturan tempat, 2. Pengaturan tata upacara, 3. Pengaturan tata penghormatan, 4. Pengaturan tata busana, dan 5. Pengaturan tata wakat atau yang familiar dengan kita semua. Tata wakat itu adalah dokumen atau surat menyurat. Pengaturan tata tempat untuk kegiatan atau untuk acara-acara kenegaraan atau acara resmi mengatur tentang tata tempat duduk, tata turun naik kendaraan, datang dan pulang ketika menghadiri suatu acara, serta posisi mobil. Nah, ini berlaku untuk pejabat pemerintah atau pejabat negara ketika mengikuti suatu kegiatan atau ketika menghadiri acara-acara kenegaraan. Hal pengaturan tentang tempat duduk dalam suatu pertemuan atau dalam suatu acara kenegaraan atau acara resmi, kita mengenal layout tempat duduk seperti tempat duduk klasikal, tempat duduk atau layout tempat duduk bulat, tempat duduk berongga, dan tempat duduk berbentuk U. Yang masing-masing dari layout tempat duduk ini harus diatur di mana posisi seorang pimpinan harus ditempatkan. Sebagai contoh, apabila tempat duduk berbentuk klasikal, maka pimpinan ditempatkan di barisan paling depan dengan posisi utama berada di tengah, diikuti dengan pejabat-pejabat lainnya sesuai dengan struktur organisasi seperti yang ditunjukkan di gambar berikut ini. Pimpinan ditunjukkan dengan posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya itu ditempatkan secara bergantian kiri kanan dengan memperhatikan struktur dari organisasi. Ini adalah contoh dari tempat atau layout ruang pertemuan berbentuk U, di mana posisi ruang menghadap ke pintu. Maka pimpinan kita tempatkan di tempat duduk yang langsung menghadap ke pintu. Seperti kita lihat di gambar berikut ini, bisa diperhatikan bahwa pimpinan berada di posisi nomor 1 menghadap langsung ke depan pintu. Nah, materi berikut ini adalah pengaturan naik turun kendaraan. Ini berlaku untuk pejabat negara ataupun pejabat pemerintah, ataupun bisa kita terapkan apabila kita suatu saat nanti bekerja sebagai seorang sekretaris atau seorang administrasi, di mana sewaktu-waktu kita harus mendampingi pimpinan menghadiri suatu acara. Nah, untuk aturan naik turun kendaraan perlu kita ketahui bahwa seseorang yang menduduki jabatan tinggi atau jabatan utama, maka beliau naik pertama dan turun pun pertama. Artinya beliau yang naik pertama kali dan turun pun yang pertama kali.
dan kita sebagai pegawainya atau sebagai sekretaris akan turun terakhiran. Berikutnya, ini adalah pengaturan tentang naik turun kendaraan, yaitu naik pesawat terbang. Naik pesawat ya. Berbeda dengan aturan naik turun kendaraan dengan menggunakan mobil, ketika naik pesawat atau ketika turun dari pesawat, pernahkah kalian memperhatikan posisi dari kepala negara kita? Benar. Untuk aturan atau etika naik turun kendaraan khususnya menggunakan pesawat, maka pimpinan naik terakhir dan turun pertama. Ini untuk memastikan keamanan dari pimpinan kita. Berikutnya, ini adalah aturan mengenai datang dan pulang. Pernahkah kalian memperhatikan apabila ada suatu acara, contoh misalkan di upacara atau misalkan ada kegiatan perayaan 17 Agustus atau kegiatan yang lainnya, kita akan mengatakan, dasar orang penting datang terakhir, pulangnya lebih dulu. Nah, tidak salah, karena memang dalam aturan datang dan pulang menghadiri sebuah acara, seseorang yang memiliki jabatan tinggi, baik itu pemerintahan ataupun di pejabat negara, ataupun di instansi yang lainnya, memang secara aturannya beliau akan datang terakhir dan pulang lebih awal. Jadi bisa dimaklumi apabila kita melihat di suatu acara, kok baru datang orang tersebut atau pimpinan tersebut langsung pulang, tidak menyaksikan acara sampai terakhir, karena memang melihat aktivitas dari seseorang yang memiliki jabatan penting, aktivitasnya pun biasanya lebih padat. Posisi mobil bagi seseorang yang memiliki jabatan utama atau jabatan penting. Di materi sebelumnya kita mengenal dengan istilah VIP atau VVIP, maka seseorang yang memiliki jabatan utama di suatu organisasi dapat dikategorikan kategori VVIP atau very important person. Nah, untuk VVIP ini mereka memiliki keistimewaan di mana untuk posisi mobil berhenti itu umumnya langsung di pintu utama. Biasanya kalau yang jabatannya biasa saja itu langsung di parkiran, turun kemudian masuk ke gedung. Tetapi untuk orang yang memiliki jabatan penting, beliau bisa langsung berhenti di pintu utama. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Acara kenegaraan dan acara resmi memiliki beberapa perbedaan dan persamaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Secara definisi, acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat dan dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, pejabat negara, serta undangan lainnya. Sedangkan acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, serta dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah dan undangan lainnya. Dilihat dari pelaksana, acara kenegaraan, panitia yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara. Sementara untuk pelaksana acara resmi adalah petugas protokol yang menjadi bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan atau instansi pemerintah. Untuk tempat kegiatan upacara, baik acara kenegaraan maupun acara resmi memiliki persamaan, bisa dilakukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau di luar Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Nah, untuk aturan keprotokolan, acara kenegaraan menggunakan aturan keprotokolan secara penuh atau secara utuh, sementara untuk acara resmi disesuaikan dengan kondisi. Tata upacara untuk acara resmi atau acara kenegaraan. Acara resmi atau acara kenegaraan harus diselenggarakan berdasarkan tata upacara yang meliputi pedoman umum tata upacara, pelaksanaan upacara, dan persiapan upacara. Pedoman umum tata upacara berisi perencanaan dan pelaksanaan upacara mengenai dalam rangka apa upacara dilaksanakan, yang hadir dan menjadi panitia, siapa,
tempat dan waktu diselenggarakannya upacara, dan tata cara yang ditentukan. Pedoman umum tata upacara berisi perencanaan dan pelaksanaan upacara mengenai dalam rangka apa upacara dilaksanakan, yang hadir dan menjadi panitia, tempat dan waktu diselenggarakannya upacara, serta tata cara yang ditentukan. Pedoman umum pelaksanaan upacara mengatur beberapa hal, diantaranya mengatur mengenai kelengkapan upacara, perlengkapan upacara, langkah-langkah persiapan, petunjuk pelaksanaan upacara, serta susunan upacara. Persiapan upacara berisi beberapa ketentuan, diantaranya 1. Penyusunan acara upacara. 2. Tata ruang upacara. 3. Pengaturan tempat upacara. 4. Pembuatan petunjuk pelaksanaan upacara. 5. Penetapan jenis atau macam pakaian yang harus dipakai oleh peserta upacara. Selain memenuhi pedoman yang telah ditetapkan, tata upacara juga meliputi beberapa hal, seperti tata lagu kebangsaan dan tata pakaian. Penjelasannya antara lain sebagai berikut. Untuk tata lagu kebangsaan, apabila diperdengarkan melalui rekaman musik ataupun aransemen langsung, lagu kebangsaan Indonesia Raya harus diperdengarkan 1 kali secara lengkap, yaitu 1 bait dengan 2 kali ulangan. Apabila dinyanyikan, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan lengkap 1 bait, yaitu baris pertama dengan 2 kali ulangan. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. Ketika mengiringi pengibaran atau penurunan bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya harus dinyanyikan secara langsung atau diperdengarkan melalui aransemen langsung. Tata pakaian adalah ketentuan berpakaian yang harus dipatuhi dalam menghadiri atau menjadi panitia suatu acara kenegaraan atau acara resmi. Tata pakaian meliputi hal-hal berikut. Pakaian upacara dalam acara resmi atau acara kenegaraan disesuaikan menurut jenis acara. Dalam acara kenegaraan, jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatan atau kedudukan pemakainya dalam masyarakat. Dalam acara resmi, pakaian sipil harian atau seragam resmi lain dapat digunakan sesuai ketentuan. Tata busana adalah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas keprotokolan, baik oleh para pejabat, undangan, maupun pelaksana kegiatan. Tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan, baik formal maupun informal. Jenis tata busana yang perlu diketahui antara lain pakaian sipil lengkap, yaitu pakaian yang digunakan oleh pejabat dan pegawai negeri sipil pada upacara atau kunjungan resmi kenegaraan dan kunjungan resmi ke luar negeri. Pakaian sipil harian yaitu pakaian seragam yang digunakan oleh pejabat dan pegawai negeri sipil serta petugas protokol. Pakaian dinas lapangan yaitu pakaian seragam yang digunakan oleh petugas dan pegawai negeri sipil untuk menjalankan tugas operasional dan bersifat teknis di lapangan. Pakaian dinas harian (PDH) yaitu pakaian seragam yang digunakan oleh pejabat dan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya.
Tata warkat adalah pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata warkat meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah dipersiapkan sesuai dengan jenis keperluan kegiatan. Bentuk undangan harus sedapat mungkin dibakukan untuk setiap jenis kegiatan, baik formal maupun isinya. Nama orang yang diundang hendaknya ditulis dengan tepat dan jelas, baik dalam hal ketepatan nama, pangkat, jabatan, maupun alamatnya. Materi regulasi keprotokolan. Untuk materi lengkapnya dapat kalian unduh di file yang Ibu sertakan dalam bentuk PDF untuk dapat kalian pelajari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan